Chapter 139 berjudul Mempelajari 3 Strap 0782. Setelah cahaya merah tua menghilang dari pandangannya, Derek Burke sudah berada di ruangannya lagi. Ia melihat bola kristal yang murni itu pecah. Beberapa pecahannya jatuh ke lantai. Ia menyadari ada cahaya merah tua muncul dari punggung tangan kanannya dan membentuk lingkaran dengan garis-garis lurus memanjang keluar dari tepi lingkaran itu. Simbol aneh itu menyala di punggung tangannya lalu kemudian menghilang. Ia keluar dari kamarnya menuju ruang tamu lalu keluar membuka pintu depannya. Tak lama kemudian terdengar gemuruh guntur. Ia menatap langit kota Silver yang gelap gulita tanpa setitik cahaya pun. Kegelapan yang pekat hanya meninggalkan orang-orang dalam keputusasaan. Derek mengepalkan tinjunya. Tak ada kegembiraan sama sekali di matanya karena masih dipenuhi oleh sisa-sisa duka dan rasa sakit. Namun kali ini ia tak lagi hilang arah. Di tempat lain, Klein yang masih di dalam kabut kelabu berkata dalam hati, sepertinya aku berhasil menipu orang lagi untuk menjadi anggota. Bukan, lebih tepatnya aku berhasil merekrut anggota baru. Klein menggelengkan kepala dan mengecek kekuatan klub tarotnya saat ini. Pemimpin klub tarot hanyalah The Fool, yang seorang sekuen 9 yang baru saja mencerna ramuan sihir atau bahasa Indonesianya adalah peramal secara penuh. Dan setidaknya ada 3 pionir sekuen tinggi yaitu sekuen 4 di kota Silver yang dibicarakan oleh The Sun tadi. Setelah itu Klein keluar dari dunia kabut kelabu itu. Kesadaran Klein kembali dan ia telah berada di ruangan yang ia sewa per jam itu. Setelah itu ia keluar dari kamarnya itu. Setelah memastikan Kapten dan Freya belum kembali, ia pergi ke lantai 1 untuk mengembalikan kunci kamarnya. Bos penginapan itu melihat jam dinding di sampingnya dan mengacukan jempol kepada Klein. Well done. Klein berkata dalam hati, Hei, apa kau salah paham tentang alasanku memesan kamar per jam ini? Sepertinya pemilik penginapan itu mengira kalau Klein menyewa kamar per jam itu untuk bercocok tanam dengan wanita penghibur ya. Oke, lanjut. Klein ingin menjelaskan, tetapi ia akhirnya memutuskan untuk membiarkan kesalahpahaman itu begitu saja. Lalu ia berkata dalam hati, dengan begini, ia tidak akan menyebutkan bahwa aku menyewa kamar lain di depan Kapten. Setelah Klein berkeliling kota sebentar dan meramal singkat, lalu kemudian kembali ke penginapan lagi berdasarkan hasil ramalannya tersebut. Ia menuju ke lantai 2 dan mendapati Kapten dan Freya sedang berdiskusi di salah satu kamar seperti dugaannya. Kapten dan Freya yang juga telah berkeliling kota Lamut ternyata juga ditawari benda yang katanya antik oleh warga kota yang mereka tanyai, yang tentu saja itu adalah barang palsu. Klein pun menceritakan kalau ia juga ditawari lukisan yang katanya antik. Namun, wajah dari lukisan itu malah mirip dengan pengajar sejarahnya dulu, Tuan Azik. Klein dengan santai memberitahu informasi paling penting ini pada Dun dan Freya. Sepertinya Kapten Dun tidak ingat dengan Azik yang pernah ia selidiki atas kematian Naya dan Wells dulu. Klein pun yakin bahwa Kapten tak akan ingat dengan Tuan Azik. Dun dan Freya yakin bahwa arwah penasaran itu muncul kurang lebih 3 bulan yang lalu. Klein pun juga mengatakan kalau hasil penyelidikannya juga mendapatkan hasil demikian. Dun lalu menjelaskan misi selanjutnya adalah saling bergantian membawa artefak yang disegel nomor 3 strip 0782 ke pinggiran kota di mana tidak ada warga sipil di sana. Kita tahu warga non-beyonder tak akan bisa bertahan lebih dari 1 jam berada dalam jarak 15 meter dari artefak itu dan akan menjadi orang idiot yang hanya bisa memuja matahari. Sementara untuk beyonder mampu bertahan selama 6 jam. Klein mengajukan diri untuk membawa artefak itu terlebih dahulu. Frey pun mengeluarkan artefak 3 strip 0782 The Mutated Sun Sacred Emblem atau bahasa Indonesianya adalah pin matahari suci yang bermutasi dari saku dalamnya dan menyerahkannya pada Klein. Setelah itu Freya dan Klein pergi ke pinggiran kota Lamut. Mereka berkeliling area di tepi hutan yang sepi dan memastikan tak ada seorang pun di sana. Freya pun pergi meninggalkan Klein di sana. Mereka akan bergantian membawa artefak itu selama 2 jam.
Jadi dalam 2 jam lagi, Freya akan datang lagi untuk bergantian dengan Klein membawa artefak itu. Di sana ada batu besar yang sudah Klein perhatikan sejak tadi. Klein memetik ranting berdaun dari pohon di sekitarnya dan menyeka bagian atas batu besar itu. Kemudian Klein duduk di batu itu. Setelah beberapa menit yang hening, ia menatap hutan yang gelap, sunyi, dan agak menyeramkan itu. Ia tak kuasa menahan diri untuk berdiri, mengeluarkan beberapa botol logam dari saku tersembunyinya dan menyebarkan isinya. Bubuk herbal dan minyak esensial di sekitar batu besar itu. Klein membaca mantra dalam bahasa Hermes. Dengan bantuan bahan-bahan tersebut, ia menciptakan barrier spiritualitas, menyegel area tempat ia berada. Ia melakukan ritual sederhana ini karena 2 alasan. Pertama, ia tak ingin terlalu bergantung pada firasat bahaya yang ia miliki sebagai seorang sihir untuk bertahan melawan mayat hidup dan roh yang melancarkan serangan diam-diam. Lalu alasan kedua adalah untuk menjauhkan serangga. Klein berkata dalam hati, ini 100 kali lebih baik daripada obat nyamuk. Klein lalu duduk kembali dengan puas. Setelah hening beberapa saat, Klein mengeluarkan artefak itu dari sakunya dan memandangi bentuknya. Karena penasaran dari mana artefak itu berasal dan dari mana asal kekuatannya, Klein akhirnya meramalkannya. Ia mengeluarkan pena dan kertas yang selalu dibawanya dan menulis sebuah pernyataan. Asal-usul The Mutated Sun Sacred Emblem atau bahasa Indonesianya pin matahari suci yang bermutasi yang ada di tanganku. Sebagai seorang sihir atau peramal sejati yang berkualifikasi, Klein telah melakukan persiapan yang dibutuhkan untuk meramal dimanapun. Setelah melafalkan pernyataan itu 7 kali, ia menutup mata dan memasuki kondisi cogitation, menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mendorongnya ke alam mimpinya. Yang ia lihat hanyalah pecahan-pecahan cahaya dalam mimpinya. Selain itu, ia tidak melihat apapun. Klein lalu berkata dalam hati, ada penghalang di dalam artefak itu yang mencegah ramalanku menembusnya. Ya, gereja pasti sudah pernah meminta sihir atau peramal lain untuk mencoba hal yang sama di masa lalu. Fakta bahwa belum diketahui asal-usul pasti berarti tidak ada hasil dari ramalan itu, seperti yang baru saja terjadi. Klein menghela nafas. Ia kemudian berpikir dan berkata dalam hati lagi, kira-kira apa yang akan terjadi jika aku menghilangkan penghalang itu ya? Setelah memikirkan kurang lebih selama 10 menit, Klein akhirnya memutuskan ia akan meramal asal-usul artefak itu dengan bantuan keunikan yang ada di dunia kabut kelabu. Ia segera berdiri, melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam sambil merapal mantra untuk masuk ke dunia kabut kelabu itu, dan akhirnya ia berhasil masuk. Di ujung meja perunggu panjang di dunia kabut kelabu, Klein duduk di kursi kehormatan. Ia menyulap, memunculkan beberapa lembar kulit kambing berwarna coklat kekuningan, dan sebuah pulpen hitam beserta The Mutated Sun Sacred Emblem atau pin matahari suci yang bermutasi. Klein lalu berkata, rasanya sungguh nyata. Ia meraba artefak yang disegel nomor 3-0782 itu di tangannya. Merasakan sensasi sentuhan yang sama persis dengan yang ia rasakan di dunia di luar kabut kelabu. Apakah ini terwujud berdasarkan apa yang aku rasakan di luar dunia kabut kelabu ini? Klein bergumam pada dirinya sendiri, kemudian ia menuliskan kalimat ramalannya. Asal-usul The Mutated Sun Sacred Emblem atau pin matahari suci yang bermutasi yang ada di tanganku. Setelah melafalkan pernyataan itu 7 kali, ia memegang potongan perkamen kulit kambing dan artefak yang disegel nomor 3-0782 di tangannya. Klein bersandar dengan memasuki mimpinya. Di dunia mimpi yang kabur, Klein melihat setetes cairan emas bercahaya. Cairan itu hangat dan terang. Cairan itu tergantung di atas altar di hadapan seorang pria berjubah putih klasik. Pria itu membelakangi Klein. Ia telah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Kemudian ia terjatuh perlahan menuju altar pengorbanan. Pada saat itu, The Mutated Sun Sacred Emblem yang dipegangnya bersentuhan dengan cairan emas yang kemudian dengan cepat meresap ke dalam pin itu. Mimpi itu dengan cepat menghilang setelah Klein melihat hal ini. Ia berkata dalam hati, jadi berkat cairan emas itulah pin suci ini begitu efektif hingga hari ini. Puluhan tahun telah berlalu sejak
Artefak ini ditemukan, tetapi kekuatannya belum menurun sama sekali. Aku penasaran cairan emas apa itu. Bahan beyonder tingkat lanjutkah? Glenn memainkan artefak yang disegel nomor 3-0782 di tangannya dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Setelah merenungkannya selama beberapa menit, ia mencoba meniru perasaan yang ia rasakan dalam mimpi. Ia ingin memisahkan cairan emas itu dari The Mutatetsan Sacred Emblem yang ia munculkan di dunia berkabut ini. Seketika cairan emas terpisah dengan pin suci itu. Glenn menatap pin itu dengan terkejut, karena tak lagi hangat ataupun murni. Ia memerhatikan tetesan cairan emas itu diam-diam menggantung di udara. Dunia di atas kabut kelabu itu dengan mudah dapat melakukan hal yang Glenn inginkan. Glenn bahkan semakin kagum dengan kekuatan dunia misterius di atas kabut kelabu ini. Ia berkata dalam hati, ini praktis sekali, meskipun pemisahan dan perwujudannya di sini tidak nyata. Kemudian Glenn meramalkan asal mula dari cairan berwarna emas itu. Kemudian Glenn menuliskan kalimat, asal-usul tetesan cairan emas ini. Ia menulis pernyataan itu dengan penuh semangat. Selanjutnya kita masuk ke chapter 140 yang berjudul Ahli dalam Mencari Kematian. Setelah merapal pernyataan itu 7 kali, Glenn masuk ke mode cogitation, bersandar di kursi, dan masuk ke alam mimpi untuk melakukan ramalan mimpi. Kelopak matanya terkulai dan ia melihat mimpi yang samar dan ilusif. Di dunia yang samar dan berantakan, matahari keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Geraman pelan bergema di kehampaan. Cahaya murni dan bersih tiba-tiba menerangi segalanya. Kemudian api keemasan yang membara menghempaskannya keluar. Boom! Glenn langsung terlempar dari dunia mimpinya dan terbalik jatuh ke samping sambil gemetar. Tubuhnya tampak terbakar dengan api yang sangat besar. Saat itu pikirannya melayang kemana-mana. Dunia misterius di atas kabut kelabu berguncang hebat dan kastil megah itu runtuh inci demi inci. Meja perunggu kuno yang berpintik-pintik itu pecah berkeping-keping. Guncangan itu berlangsung selama 3 detik. Kemudian berhenti. Api emas di tubuh Glenn perlahan padam. Ia berguling-guling. Kulitnya hangus terbakar. Ia mengerang kesakitan hingga akhirnya ia mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir. Ia menopang dirinya di sandaran tangan kursi tinggi dan berdiri dengan susah payah. Ia ketakutan dan bingung memikirkan apa yang baru saja terjadi. Ia tak pernah membayangkan bahkan hanya melakukan ramalan akan menghasilkan konsekuensi seperti ini. Ia terengah-engah dan mengangkat kepalanya untuk mengamati sekelilingnya. Ia menyadari bahwa kastil megah dan meja perunggu kuno yang nampak seakan tak berubah sejak zaman dahulu itu telah mengalami kerusakan yang hebat. Glenn bergumam dalam hati. Orang yang tak tahu apa-apa tak akan takut pada apapun. Tetapi siapapun yang tak mencari kematian tak akan mati. Kedepannya aku tak bisa begitu saja meramal sembarangan. Siapa yang tahu apa yang akan kulihat nantinya. Jika itu terjadi lagi, aku tak tahu apakah dunia misterius kabut kelabu ini bisa melindungiku dari cedera fatal. Eksistensi yang kulihat tadi kemungkinan besar adalah Eternal Blazing Sun atau sang sinar surya abadi. Dia pasti lengah dan terlambat mengantisipasi ramalanku yang dibantu oleh dunia kabut kelabu ini. Jika dia siap, dunia misterius ini mungkin tak akan mampu menahan dampaknya. Saat Glenn memikirkan hal yang baru saja terjadi, tubuhnya yang gosong karena luka bakar kembali seperti semula seolah tak terjadi apapun. Kemudian kastil yang tampak seperti rumah raksasa dan meja panjang dari perunggu kembali normal. Semuanya tampak seperti sebelumnya seolah tak terjadi apa-apa. Glenn duduk dan bersandar di sandaran kursi. Ia mengejek dirinya sendiri dan berkata, "Yah, ini tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya aku tahu batasan dari dunia misterius ini dan aku punya tujuan yang jelas. Apakah hanya kekuatan yang mendekati para malaikat dari para dewa yang dapat sepenuhnya mempengaruhi kekuatan di area di atas kabut abu-abu ini? Aku harus menambahkan aturan baru lagi pada prinsip ramalku. Jangan sembarangan meramal hal-hal yang melibatkan entitas tinggi. Ya, aku juga seharusnya tidak terburu-buru mengaktifkan spirit visionku. Jika aku melihat langsung hal-hal yang seharusnya tidak bisa kulihat secara langsung,
Mungkin permainan akan berakhir. Di luar dunia kabut abu-abu, aku tak punya kekuatan untuk menangkal sebagian besar efek negatif. Setelah beberapa saat, ekspresi Klein berubah aneh karena suatu pengetahuan tiba-tiba muncul dan bergema di kepalanya. Ia lalu segera menggunakan ramalan mimpi untuk mengingat dan menyusun pengetahuan itu. Lalu ia mengambil pulpen hitam dan menulis baris demi baris. 1. Jangan menatap dewa secara langsung. 2. Malaikat putih bersih. 3. Teknik membuat charm flaring sun atau matahari yang berkobar. Charm ini memiliki tingkat kekuatan yang relatif tinggi di domain the sun. Potensinya dapat bertahan setahun sebelum melemah. Tidak perlu ritual untuk berdoa kepada Eternal Blazing Sun atau Sang Sinar Surya Abadi. Tetapi prosedurnya membutuhkan artefak yang disegel nomor 3 strap 0782 untuk menggantikan ritual tersebut. Prosedur ini akan menyerap kekuatan dari The Mutated Sun Sacred Emblem atau pin matahari suci yang bermutasi. 4. Sangat bermusuhan dengan Lord of Storm dan God of Knowledge and Wisdom. 5. Formula ramuan Bard atau bahasa Indonesianya adalah penyair. Bahan utama bunga matahari kristal atau bulu ekor burung flint dewasa atau bulu ekor burung api, sepotong batu siren atau bunga matahari bernyanyi. Bahan pelengkap sehelai rambut midsummer, 5 tetes jus anggur Juli, sehelai daun gelap elf. 6. Formula ramuan light suppliant atau bahasa Indonesianya adalah pemohon cahaya. Bahan utama sepotong batu kecemerlangan atau bubuk dazzling soul atau bahasa Indonesianya adalah jiwa yang menyilaukan, atau darah landak cermin atau jantung titan magma. Bahan pelengkap bunga matahari bertepi emas, 3 tetes sari akonit. 7. Formula ramuan priest of light atau bahasa Indonesianya adalah pendeta cahaya. Informasi untuk bahan utama hilang. Bahan pelengkap 5 gram rosemary, 7 tetes sari jeruk nipis, air batu. 8. Sequence 4. Formula ramuan unshadowed atau bahasa Indonesianya adalah tanpa bayangan. Bahan-bahan utamanya bisa berupa darah emas dewa yang diekstrak dari The Mutated Sun Sacred Emblem atau pin matahari suci yang bermutasi. Bisa juga diganti dengan 3 bulu ekor burung dewa matahari dewasa dan sepotong batu kecermelangan suci. Informasi untuk bahan pelengkap hilang. Klein sudah sangat bersyukur bisa selamat dari peristiwa tadi. Namun sekarang ia justru mendapat hadiah yang tak terduga. Dari informasi rahasia Nighthawk, Klein tahu bahwa sequence yang dimiliki dan dikuasai oleh gereja Eternal Blazing Sun adalah jalur The Sun atau bahasa Indonesianya adalah matahari. Yang mana sequence 9-nya adalah Bard atau bahasa Indonesianya adalah penyair. Beyonder sequence ini memiliki kemampuan untuk bisa menanamkan keberanian dan kekuatan bagi diri mereka sendiri dan rekan mereka melalui nyanyian mereka. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan pengabdian. Slogan mereka adalah, mari kita memuji Sang Surya. Sequence 8-nya adalah Light Suppliant atau pemohon cahaya. Mereka dapat merapal mantra dan melakukan ritual dari domain atau wilayah The Sun atau matahari yang sangat efektif melawan mayat hidup dan roh. Maksud dari wilayah atau domain matahari adalah mantra atau ritual yang bisa mengeluarkan kekuatan dari jalur sun ini ya. Kalau domain sleepless itu kan seperti masuk ke dalam mimpi, membuat orang tidur, dan lain-lain. Oke lanjut. Sequence 7-nya adalah Solar High Priest atau pendeta tinggi matahari yang kekuatannya sangat meningkatkan kekuatan mantra dan ritual di wilayah atau domain The Sun. Klein berkata dalam hati, dengan kata lain, aku telah memperoleh formula potion lengkap sequence 9 dan 8 dari jalur The Sun. Yah, tidak seperti sebelumnya, formula ramuan tersebut bahkan mencantumkan item pengganti dan nama bahan dari era yang berbeda. Seperti yang diharapkan dari formula yang diperoleh langsung dari Eternal Blazing Sun melalui ramalan, pikir Klein dengan puas. Ia menundukkan kepalanya dan melihat catatan di kulit kambing di depannya. Ia memikirkan formula lain. Apakah Priest of Light atau pendeta cahaya adalah nama kuno dari Solar High Priest atau pendeta tinggi matahari? Informasi rahasia Nighthawk tidak pernah menyebutkannya.
dan ramalanku tidak menunjukkan nomor sekuensnya. Apakah itu sekuens 6? Ataukah sekuens 5? Sekuens 4, unshadowed atau tanpa bayangan. Ini adalah formula sekuens tinggi pertama yang kudapatkan. Sayang sekali bahan pelengkapnya belum tercatat dalam formulanya. Aku penasaran bagaimana caranya aku bisa mendapatkan sisa formulanya ya. Aku tak percaya tes cairan emas itu benar-benar darah dewa. Artefak yang disegel nomor 3-0782 mungkin jauh lebih kuat dari yang dibayangkan siapapun. Dari yang kulihat, itu cukup untuk menjadi artefak yang disegel tingkat 1. Artefak ini bahkan mungkin dapat melawan roh jahat. Bagaimana mungkin penguji artefak di masa lalu menemukan roh jahat untuk percobaan? Sebagai network resmi, aku tidak bisa menjadi pemilik artefak yang disegel nomor 3-0782 ini. Tetapi ya, aku dapat menemukan kesempatan untuk membuat charm Flaring Sun atau matahari yang berkobar dan menyerap kekuatannya. Aku jelas tidak bisa melakukannya sekarang. Aku belum menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Glenn memijat dahinya dengan sedikit menyesal. Ia melihat bahwa tidak ada gerakan lain di dunia di atas kabut kelabu dan ia merasa lega. Ia memastikan bahwa Eternal Blazing Sun tidak berhasil melacaknya. Jangan menatap dewa secara langsung. Jangan menatap langsung ke entitas tingkat tinggi. Aku harus ingat ini. Mengapa Eternal Blazing Sun begitu bermusuhan dengan Lord of Storm atau Sang Penguasa Badai dan The God of Knowledge and Wisdom atau Dewa Pengetahuan dan Kebijaksanaan? Lalu apa-apaan malaikat putih bersih itu? Karena Glenn merasa sudah terlalu lama berada di dunia kabut kelabu, ia memutuskan untuk keluar. Perasaan seperti jatuh dari atas awan yang tinggi seketika muncul. Dan Glenn kembali ke dunia nyata. Cahaya bulan merah tua terpantul di matanya. Dan ada kegelapan tersembunyi di dalamnya. Glenn melihat hutan yang jarang dan terumputan liar di hadapannya. Serta artefak yang disegel nomor 3-0782 yang masih utuh di tangannya. Setelah beberapa detik cemas dan terengah-engah, ia akhirnya yakin bahwa ia aman. Glenn menghela nafas lega. Ia merasa kelelahan setelah penyelidikannya yang gila-gilaan di ambang kematian. Selanjutnya kita masuk ke chapter 141 yang berjudul Nightmare atau bahasa Indonesianya adalah mimpi buruk. Glenn yang kelelahan menghilangkan barrier spiritualnya membuat udara dingin menyentuh tubuhnya dan angin berhembus menyapu wajahnya. Bau dari dedaunan dan pohon yang dibawa angin menyegarkannya lagi. Glenn memegang artefak itu di tangannya dan berkata dalam hati, siapa yang menyangka ada darah dewa di artefak ini? Aku ngantuk sekali. Ini pasti efek dari kelelahanku. Saking ngantuknya, Glenn hanya bisa mengeluarkan botol logam kecil dari saku tersembunyinya. Ia membuka tutup botol dan mendekatkannya ke hidung. Bau menyengat, campuran mint dan disinfektan langsung menyerbu hidungnya, membuat Glenn merinding. Indra perasanya tersentak membuatnya melupakan rasa lelahnya sejenak. Ia mempelajari ramuan dari bebauan itu dari Freya, si corpse collector atau pengumpul mayat. Ramuan itu disebut minyak kuelang yang dapat membantu mendistraksi dari bau menyengat mayat yang membusuk, sekaligus menyegarkan dan menjernihkan pikiran. Tak lama kemudian Freya datang untuk bergantian dengan Glenn. Freya penasaran melihat Glenn yang tampak pucat dan kelelahan. Ia pun menanyakan apakah Glenn baik-baik saja. Glenn beralasan kalau ia kelelahan karena hari Sabtunya ia berjaga gerbang Janis dan baru pulang hari Minggu paginya. Lalu Minggu sorenya ia harus ke Kota Lambut dengan Freya dan Kapten Dun. Hal itu membuatnya kelelahan. Singkatnya Freya menggantikan Glenn untuk membawa artefak itu. Glenn pun segera menuju ke penginapan. Di perjalanan ia melihat jam sakunya. Freya ternyata datang 10 menit lebih awal. Glenn berkata dalam hati, pria yang baik. Setibanya di penginapan, Glenn langsung menuju kamar yang telah mereka sewa sebelumnya. Tanpa cuci tangan dan cuci kaki ataupun cuci muka, ia segera tidur. Dalam mimpinya, Glenn kembali ke bumi, di mana ia sedang memainkan game yang belum pernah ia menangkan. Secangkir soda dan sepiring sayap ayam pedas ada di sebelah kirinya. Di sebelah kanannya ada semangkuk nasi dan sup daging rebung pahit. Tepat saat Glenn hendak menikmati makan malamnya dan melanjutkan gamenya, mimpinya berubah lagi, memperlihatkan tata letak interior rumah
di Jalan Daffodil Street nomor 2. Clint tiba-tiba menjadi waspada, menyadari bahwa ia sedang bermimpi. Ia melihat dirinya duduk di sisi meja makan dengan koran Daily Tribune di tangannya. Di depannya terdapat semangkuk sup buntut tomat, daging domba goreng, bergedel kentang, dan roti gandum. Ia tanpa sadar menoleh ke arah pintu, tiba-tiba menyadari sosok berdiri di luar jendela ruang tamu, diam-diam menatap ke dalam rumah. Clint terkejut, lalu langsung mengenali Dunn yang bermata abu-abu itu. Separuh wajahnya menempel di jendela sambil diam-diam memperhatikan orang di dalam. "Kapten, bisakah kau tidak menakuti seseorang dalam mimpinya? Apakah ini caramu berakting sebagai nightmare atau mimpi buruk?" Clint menyendok sesendok sup dan memasukkannya ke mulutnya. Ini rasa masakanku." Clint menghela nafas dalam hati. Ia mengerti mengapa ia tiba-tiba menjadi waspada dalam mimpinya. Mengapa adegan dirinya di bumi lenyap. Ia tentu akan sadar ketika seseorang menerobos masuk ke dalam mimpinya. Pada saat ini Dunn meninggalkan tempatnya di dekat jendela Oriel dan langsung masuk ke dalam rumah. Dengan jaket windbreaker hitamnya, ia datang tanpa suara di hadapan Clint. Ia melepas topinya dan mengangguk lalu duduk. Tanpa basa-basi, mengambil peralatan makan dan dengan cepat menghabiskan sup, potongan daging domba, dan roti gandum di atas meja. Clint tampak tercengang, tidak yakin apa yang sedang dilakukan kapten. Dunn menghembuskan nafas puas dan mengacungkan jempolnya pada Clint. Ia kemudian mengeluarkan pipa rokok dan sebatang korek api sebelum menghisapnya penuh candu. Ia menghembuskan asap rokok dan berdiri. Ia lalu mengenakan topinya dan membungkuk, kemudian meninggalkan rumah dan mimpi Clint. Clint menatap punggung kapten, terdiam untuk waktu yang agak lama. Clint menunduk menatap piring-piring kosong di dalam mimpinya. Clint lalu berkata dalam hati, "Dimakan sampai habis. Nightmare bisa melakukan hal itu?" Clint mengerutkan bibir dan berpikir dengan frustasi. Jadi, tujuan kapten adalah mencegahku makan malam dalam mimpiku. Itu sungguh mimpi buruk. Cara berakting menjadi nightmare atau mimpi buruk ini sungguh kreatif. Clint tertawa terbahak-bahak dan keluar dari mimpinya. Lalu, ia tertidur lagi. Keesokan harinya, jam 5:30 pagi, Clint bangun dan menggantikan Kapten Dunn membawa artefak yang disegel nomor 3 strap 0782 itu. Dan kira-kira pukul 7 pagi, Clint, Dunn, dan Frey kembali ke Tingen. Bahkan belum pukul 10 ketika mereka tiba di Jalan Sutherland Street nomor 36. Frey duduk di belakang mesin tik setelah Dunn mengembalikan artefak yang disegel nomor 3 strap 0782 ke belakang gerbang Canis. Ia memanfaatkan fakta bahwa para staf belum tiba agar ia bisa menulis laporannya sendiri tentang misi dan membuat daftar barang-barang untuk diklaimkan ke pusat. Clint memperhatikan dari samping, merasa puas karena barang-barang yang telah ia keluarkan pada saat misi ditulis Frey ke dalam daftar, termasuk bahan-bahan yang ia gunakan untuk mengusir serangga dan nyamuk. Clint berencana untuk tidak langsung pulang, karena ia telah mengatur pertemuan dengan Dr. Dexter dari rumah sakit jiwa tempo hari pada pukul 1 siang di tempat yang telah disepakati melalui surat yang berisi kode yang Clint kirim. Kapanpun Clint perlu bertemu dengan Dr. Dexter, ia akan menulis surat kepada Dr. Dexter Guderian atas nama anggota keluarga pasien dan menanyakan tentang kondisi unik yang disebut dissociative identity disorder atau gangguan identitas disosiatif. Dalam suratnya, Clint akan menggunakan berbagai metode untuk menyebutkan istilah spektator serta tanda tinta tersembunyi untuk mengautentikasikan identitasnya. Surat itu juga dengan santai menyebutkan waktu untuk bertemu. Jika Dexter Guderian perlu bertemu Clint untuk urusan yang tidak mendadak, ia dapat mengirim surat ke Hound Pub atau klub menembak. Penerimanya akan ditandai sebagai Tuan Hornacis yang akan diterima Clint pada waktu yang terjadwal. Jika berada dalam situasi yang mendesak, ia dapat menyerahkan surat itu langsung kepada bos Hound Pub yang bernama Wade dan menyebutkan sedang mencari tentara bayaran. Dengan cara ini, Wade yang merupakan rekan Nighthawk akan segera menyerahkan surat itu kepada perusahaan keamanan Blackthorn. Setelah makan siang, Clint segera menuju ke tempat yang telah mereka sepakati untuk bertemu, yaitu di klub menembak
tempat Glenn biasanya latihan menembak. Karena ini hari Senin, jam 3 sore akan ada pertemuan klub tarot juga. Hari-hari Glenn memang cukup padat. Glenn pun bergumam dalam hati. Mengapa bos dari organisasi rahasia memiliki kehidupan yang melelahkan seperti ini? Di klub menembak, setelah menunggu beberapa saat, Glenn melihat Dexter yang berwibawa memasuki klub menembak beberapa menit lewat pukul 1. Ia mengenakan topi hitam dan tuxedo yang pas. Ia memegang tongkat bertahtakan perak di tangannya, serta sepasang kacamata berbingkai emas di wajahnya. Dexter berjalan mengelilingi klub tanpa menarik perhatian dan melihat Glenn yang mengangguk kecil. Ia kemudian mengalihkan pandangannya dan berjalan ke counter dengan ahli mengajukan permohonan lapangan tembak dan menyewa senjata. Ini bukanlah kunjungan pertamanya. Lapangan tembak kecil nomor 7, 3 soli per jam. Biaya sewa revolver 1 soli 7 penny per jam dan berisi 6 butir peluru. Resepsionis itu segera menyelesaikan permintaan tersebut. Setelah Dexter mengonfirmasi bahwa ia menyewa barang-barang tersebut selama 1 jam dan membayar biaya 10 soli, ia mengambil revolver dan peluru tambahan, lalu diarahkan ke lapangan tembak oleh fasilitator. Glenn menunggu 5 menit lagi sebelum perlahan berdiri. Ia meraih tongkatnya, kemudian berjalan ke lapangan tembak kecil nomor 7 dan mengetuk pintu. Pintu terbuka sedikit dengan bunyi berjerit. Dexter awalnya melihat sekeliling dengan hati-hati, lalu membuka pintu sepenuhnya. Glenn segera masuk dan mengunci pintu. "Selamat siang, Tuan Dexter," sapanya sambil mengeluarkan uang 10 soli. Ia menyerahkan uang itu kepada Dexter, kemudian berkata, "Kami tidak akan membiarkan rekan kerja kami menanggung biaya tambahan apapun." Kemudian Glenn menambahkan dalam hati, "Karena aku bisa mengklaim ke kapten." Dexter tidak menolak. Ia mengambil uang tunai itu dan bertanya dengan berat, "Tuan Moretti, mengapa kau meminta bertemu denganku?"